drinking till I'm stuck. Stuck, 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 stuck. Woo! Never, 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 never. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Asri Hafiz. Saya dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 1A. Di sini saya akan melakukan teknik pemupukan pada lahan kopi yang baik dan benar. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Asri Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanaman kopi, pentingnya pemupukan pada tanaman kopi, alat dan bahan apa yang akan digunakan, serta dosis dan waktu pemupukan pada tanaman kopi. Baik, pengertian tanaman kopi. Tanaman kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak dibudidayakan di Indonesia. Kopi termasuk ke dalam tanaman tahunan yang berasal dari genus Coffea, dengan jenis yang paling umum dibudidayakan yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Tanaman kopi dapat tumbuh optimal di daerah yang dengan ketinggian tertentu, suhu yang sesuai, serta kondisi tanah yang subur. Dalam budidayanya, kopi memerlukan perawatan yang intensif, salah satunya melalui pemupukan, agar dapat menghasilkan produksi yang tinggi dan berkualitas. Pentingnya pemupukan pada tanaman kopi. Pemupukan sangat penting karena merupakan kegiatan pemberian unsur hara ke dalam tanah atau langsung ke dalam tanaman untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Pada tanaman kopi, pemupukan sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, baik pertumbuhan vegetatif seperti daun dan batang, maupun pertumbuhan generatif seperti bunga dan buah. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kopi. Tanaman yang baik akan mendapatkan nutrisi yang cukup atau menghasilkan buah yang lebih banyak, ukuran biji yang lebih besar, dan kualitas rasa yang lebih baik. Dan ketiga, untuk menjaga kesuburan tanah. Unsur hara dalam tanah akan terus berkurang akibat penyerapan oleh tanaman, sehingga perlu dikembalikan melalui pemupukan. Keempat, untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap tanaman dan penyakit. Tanaman yang sehat tercukupi nutrisinya akan lebih kuat dalam menghadapi gangguan lingkungan. Alat dan bahan pemupukan kopi. Dalam kegiatan ini, terdapat beberapa alat dan bahan yang digunakan, antara lain cangkul untuk menggemburkan tanah di sekitar tanaman, ember atau wadah untuk membawa pupuk, alat takar atau timbangan untuk memastikan dosis pupuk sesuai, dan sarung tangan untuk melindungi tangan saat pemupukan. Sedangkan bahan yang digunakan itu sendiri meliputi pupuk organik seperti pupuk kandang atau pupuk kompos, pupuk anorganik seperti pupuk urea sebagai sumber nitrogen, SP36 sebagai sumber fosfor, dan KCl sebagai sumber kalium. Yang terakhir, pupuk majemuk seperti NPK yang mengandung unsur hara lengkap. Dosis pemupukan pada tanaman kopi. Dosis pemupukan tanaman kopi berbeda-beda tergantung umur dan tanaman kondisi lahan. Secara umum, dosis yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk tanaman muda, dosis pupuk lebih sedikit. Misalnya, urea sekitar 50-100 gram per tanaman per tahun. SP36 sekitar 25-50 gram per tanaman per tahun. KCl sekitar 25 gram sampai 50 gram per tanaman per tahun. Sedangkan untuk tanaman yang sudah menghasilkan, dosisnya itu lebih besar. Misalnya, ureanya sekitar 200 sampai 300 gram per tanaman per tahun. SP36 sekitar 100 sampai 150 gram per tanaman per tahun, dan KCl sekitar 100 gram sampai 200 gram per tanaman per tahun. Selain itu, pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang dapat diberikan sekitar 5 sampai 10 kg per tanaman per tahun untuk meningkatkan kesuburan tanaman. Waktu pemupukan kopi itu juga sangat menentukan keberhasilan budidaya kopi. Pemupukan biasanya dilakukan 2-3 kali dalam setahun, yaitu yang pertama pada awal musim hujan.
untuk mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman. Dan yang kedua, setelah panen. Ini untuk memulihkan kondisi tanaman dan mempersiapkan pembungaan berikutnya. Dan yang ketiga, pada saat pembentukan buah. Ini gunanya untuk mendukung perkembangan buah agar lebih optimal. Pemupukan sebaiknya dilakukan saat tanah dalam kondisi lembab agar unsur hara yang dapat diserap dengan baik oleh tanaman. Nah, dengan melakukan pemupukan yang tepat, baik dari segi jenis pupuk, dosis maupun waktu pemberian, maka tanaman kopi dapat tumbuh dengan optimal, menghasilkan produksi yang tinggi serta kualitas kopi biji yang baik. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa pemupukan perlu dilakukan pada tanaman kopi. Pemupukan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan budidaya kopi. Tanaman kopi membutuhkan unsur hara dalam jumlah yang cukup untuk dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal. Seiring waktu, unsur hara yang ada di dalam tanah akan terus berkurang karena diserap oleh tanaman, tercuci oleh air hujan, atau hilang akibat erosi. Jika tidak dilakukan pemupukan, maka tanaman akan mengalami kekurangan unsur hara. Akibatnya, pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan menguning, pembungaan tidak maksimal, serta produksi buah yang menurun. Selain itu, kualitas biji kopi juga menjadi kurang baik. Dengan pemupukan yang tepat, tanaman kopi akan mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga mampu tumbuh sehat, menghasilkan buah yang banyak, dan memiliki kualitas yang baik. Kenapa dolomit perlu dilakukan? Dolomit merupakan bahan amelioran yang mengandung kalsium dan magnesium. Pemberian dolomit pada tanaman sangat penting, terutama pada tanah yang bersifat asam. Tanah yang terlalu asam dapat menghambat penyerapan unsur hara oleh tanaman. Selain itu, kondisi tanah asam juga dapat meningkatkan kelarutan unsur beracun seperti aluminium yang dapat merusak akar tanaman. Pemberian dolomit juga bertujuan untuk menaikkan pH tanah agar mendekati kondisi netral, sehingga unsur hara yang lebih mudah diserap oleh tanaman kopi. Selain itu, dolomit juga berfungsi sebagai sumber kalsium untuk memperkuat struktur sel tanaman, serta magnesium yang berperan penting dalam proses fotosintesis karena merupakan komponen utama klorofil. Dengan demikian, penggunaan dolomit sangat penting untuk memperbaiki kondisi tanah dan meningkatkan produktivitas tanaman kopi. Selanjutnya, langkah-langkah pada pemupukan pada tanaman kopi. Dalam melakukan pemupukan pada tanaman kopi, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan agar pemupukan efektif dan efisien. Langkah yang pertama adalah melakukan pengamatan kondisi tanaman. Kita perlu melihat terlebih dahulu apakah tanaman menunjukkan gejala kekurangan hara seperti daun yang menguning, pertumbuhan lambat, atau produksi menurun. Langkah yang kedua adalah menentukan jenis dan dosis pupuk yang akan digunakan. Hal ini dapat disesuaikan dengan umur tanaman, kondisi tanah, serta kebutuhan unsur hara tanaman kopi. Langkah ketiga adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan seperti cangkul, ember, dan alat ukur, sedangkan bahan berupa pupuk organik maupun organik. Langkah keempat adalah membersihkan area sekitar tanaman dari gulma. Gulma dapat mengganggu penyerapan unsur hara karena bersaing dengan tanaman kopi. Langkah kelima adalah membuat lubang atau parit melingkar di sekitar tanaman, biasanya pada bagian proyeksi tajur tanaman. Hal ini bertujuan agar pupuk dapat langsung diserap oleh akar aktif. Langkah keenam adalah melakukan aplikasi pupuk. Pupuk ditebar secara merata di dalam lubang atau parit yang telah dibuat. Langkah ketujuh adalah menutup kembali pupuk dengan tanah agar tidak mudah hilang akibat penguapan atau tercuci oleh air hujan. Dan langkah terakhir adalah melakukan penyiraman jika kondisi tanah kering, agar pupuk dapat larut serta diserap oleh tanaman. Jenis-jenis pupuk dan fungsinya pada tanaman kopi. Dalam budidaya kopi, terdapat berbagai jenis pupuk yang digunakan, baik pupuk organik maupun anorganik. Pertama, pupuk organik, seperti pupuk kandang atau pupuk kompos. Pupuk ini berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air, serta menambah kandungan bahan organik dan mikroorganisme tanah. Kedua, pupuk nitrogen seperti urea. Nitrogen sangat penting untuk pertumbuhan vegetatif tanaman, terutama dalam pembentukan daun dan batang. Kekurangan nitrogen biasanya ditandai dengan daun yang menguning. Ketiga, pupuk fosfor seperti SP36.
Fosfor berperan dalam pertumbuhan akar, pembentukan bunga, dan perkembangan buah. Fosfor juga membantu mempercepat proses pematangan buah. Yang keempat, pupuk kalium seperti KCl. Kalium berfungsi untuk meningkatkan kualitas buah, memperkuat tanaman, serta meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Yang kelima, pupuk majemuk seperti NPK. Pupuk ini mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium sekaligus, sehingga lebih praktis dalam penggunaannya. Dan keenam, pupuk magnesium yang berasal dari dolomit atau kiserit. Magnesium penting dalam proses fotosintesis dan membantu pembentukan klorofil. Ketujuh, pupuk kalsium yang juga bisa diperoleh dari dolomit. Kalsium berfungsi untuk memperkuat jaringan tanaman dan membantu pertumbuhan akar. Dengan penggunaan jenis pupuk yang tepat dan seimbang, tanaman kopi dapat memperoleh semua unsur hara yang dibutuhkan untuk tumbuh dan produksi secara optimal. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemupukan merupakan hal yang sangat penting dalam budidaya tanaman kopi. Pemupukan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan dan produksi, tetapi juga menjaga kesuburan tanah. Penggunaan dolomit juga sangat penting untuk memperbaiki kondisi tanah, terutama pada tanah yang bersifat asam. Selain itu, pemahaman mengenai langkah-langkah pemupukan serta jenis-jenis pemupukan dan fungsinya akan membantu petani dalam melakukan pemupukan secara tepat. Dengan demikian, diharapkan produksi kopi dapat meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita menjelaskan tentang pemupukan pada tanaman kopi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian tanaman jagung dan pentingnya pemupukan pada tanaman kopi pada tanaman jagung. Pengertian tanaman jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan utama di Indonesia selain padi. Tanaman jagung memiliki nama ilmiah Zymais dan termasuk ke dalam keluarga rumput-rumputan atau Poaceae. Jagung banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan, pakan ternak, serta bahan baku industri. Selain itu, jagung juga memiliki peranan penting dalam ketahanan pangan nasional. Tanaman jagung memiliki siklus hidup yang relatif singkat, yaitu sekitar 3-4 bulan, tergantung pada varietas yang digunakan. Jagung dapat tumbuh dengan baik di daerah beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup, serta tanah yang subur dan subur. Dalam budidayanya, jagung membutuhkan unsur hara yang cukup agar dapat tumbuh optimal dan menghasilkan produksi yang tinggi. Oleh karena itu, pemupukan menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Seberapa penting sih pemupukan pada tanaman jagung? Pemupukan pada tanaman jagung sangat penting karena tanaman ini termasuk tanaman yang membutuhkan banyak unsur hara, terutama nitrogen, fosfor, dan kalium. Pemupukan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Dengan pemupukan yang tepat, pertumbuhan tanaman jagung akan lebih cepat, menjadi batang yang lebih kuat dan daun lebih hijau, serta pembentukan tongkol dan biji menjadi lebih maksimal. Selain itu juga, pemupukan juga berperan dalam meningkatkan hasil produksi dan kualitas jagung.
baik dari segi ukuran tongkol maupun jumlah biji. Tanpa pemupukan yang cukup, tanaman jagung akan mengalami kekurangan unsur hara yang dapat ditandai dengan pertumbuhan terhambat, daun menguning, serta hasil panen yang rendah. Oleh karena itu, pemupukan harus dilakukan secara tepat, baik dari segi jenis pupuk, dosis, maupun waktu pemberiannya. Adapun alat dan bahan pemupukan jagung itu terdiri dari cangkul untuk menggemburkan tanah dan membuat lubang pemupukan, ember atau karung untuk membawa pupuk, alat takar atau timbangan untuk memastikan dosis pupuk sesuai, tugal atau pelubang tanah untuk memasukkan pupuk ke dalam tanah, sarung tangan untuk melindungi tangan saat pemupukan. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu seperti pupuk organik, pupuk kandang atau pupuk kompos, pupuk anorganik seperti urea, SP36, KCl, dan pupuk majemuk seperti NPK. Lalu ada juga dolomit jika tanah bersifat asam untuk memperbaiki pH tanah. Untuk dosisnya itu sendiri berbeda-beda tergantung pada kondisi tanah dan varietas. Namun secara umum dapat digunakan dosis sebagai berikut. Untuk urea sekitar 200 sampai 300 kg per hektar. Untuk SP36 sekitar 100 sampai 150 kg per hektar. Dan untuk KCl-nya sendiri itu sekitar 50 sampai 100 kg per hektar. Jika menggunakan pupuk majemuk NPK, dosisnya sekitar 200 sampai 300 kg per hektar, tergantung kebutuhan tanaman. Selain itu, pupuk organik seperti pupuk kandang dapat diberikan sebanyak 5 sampai 10 ton per hektar untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pemberian dolomit dapat dilakukan sekitar 1 sampai 2 ton per hektar, terutama pada tanah yang memiliki tingkat keasaman tinggi. Dosis tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kondisi lahan dan hasil analisis tanah agar lebih tepat. Untuk waktu pemupukannya sendiri itu harus diperhatikan agar hasilnya lebih optimal. Pemupukan biasanya dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah pemupukan dasar yang dilakukan saat atau sebelum tanam. Pada tahap ini biasanya diberikan pupuk organik dan sebagian pupuk fosfor serta kalium. Tahap kedua adalah pemupukan susulan pertama yang dilakukan saat tanaman berumur sekitar 2 minggu setelah tanam. Pada tahap ini diberikan pupuk nitrogen seperti urea untuk mendukung pertumbuhan awal. Dan tahap ketiga adalah pemupukan susulan kedua yang dilakukan setelah tanaman berumur sekitar 4 sampai 5 minggu setelah tanam. Pada tahap ini diberikan kembali pupuk nitrogen dan kalium untuk mendukung pembentukan tongkol. Pemupukan sebaiknya dilakukan saat tanah dalam kondisi lembab dan tidak pada saat hujan dan deras agar pupuk tidak mudah hilang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa pemupukan perlu dilakukan pada tanaman jagung. Pemupukan merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya tanaman jagung. Tanaman jagung membutuhkan unsur hara dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan produksinya. Unsur hara di dalam tanah lama-kelamaan akan berkurang karena diserap oleh tanaman, dicuci oleh air hujan, maupun hilang akibat erosi. Jika tidak dilakukan pemupukan, maka tanaman akan mengalami kekurangan nutrisi. Akibatnya, pertumbuhan tanaman menjadi tidak optimal, daun terlihat pucat atau menguning, batang lemah, serta pembentukan tongkol tidak maksimal. Hal ini tentu akan berdampak pada penurunan hasil panen. Oleh karena itu, pemupukan sangat diperlukan untuk menjaga ketersediaan unsur hara di dalam tanah, serta meningkatkan hasil produksi tanaman jagung. Mengapa pemupukan NPK dan kapur perlu dilakukan? Pupuk NPK merupakan pupuk majemuk yang mengandung 3 unsur hara utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen berfungsi untuk merangsang pertumbuhan daun dan batang sehingga tanaman menjadi lebih hijau dan subur. Fosfor berperan dalam pembentukan akar dan mempercepat pembungaan serta pembentukan tongkol. Sedangkan kalium berfungsi untuk meningkatkan kualitas hasil, memperkuat tanaman, serta meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Dengan menggunakan pupuk NPK, tanaman jagung dapat memperoleh unsur hara utama secara lengkap dan seimbang dalam satu jenis pupuk sehingga lebih praktis dan efisien. Selain pupuk NPK, penggunaan kapur atau dolomit juga sangat penting, terutama pada tanah yang bersifat asam. Kapur berfungsi untuk menaikkan pH tanah agar mendekati netral, sehingga unsur hara dapat diserap dengan lebih optimal oleh tanaman.
Tanah yang terlalu asam dapat menghambat pertumbuhan akar dan mengurangi ketersediaan unsur hara. Selain itu, kapur juga mengandung kalsium dan magnesium yang dibutuhkan tanaman untuk memperkuat jaringan dan membantu proses fotosintesis. Dengan demikian, kombinasi penggunaan pupuk NPK dan kapur sangat penting untuk meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman jagung. Untuk langkah-langkah pemupukan NPK pada jagung itu sendiri memiliki beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Langkah pertama adalah menyiapkan alat tambahan seperti pupuk NPK, alat takar, ember, serta alat tunggal cangkul. Langkah kedua adalah menentukan dosis pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi lahan. Yang ketiga adalah membuat lubang tanam atau lubang pemupukan di dekat tanaman, biasanya berjarak sekitar 5-10 cm dari batang tanaman, agar tidak merusak akar. Langkah keempat adalah memasukkan pupuk NPK ke dalam lubang tersebut sesuai dosis yang telah ditentukan. Langkah kelima adalah menutup kembali lubang dengan tanah agar pupuk tidak mudah hilang akibat penguapan atau tercuci air. Dan langkah terakhir adalah melakukan penyiraman jika tanah dalam kondisi kering agar pupuk dapat larut dan diserap oleh tanaman. Pemupukan NPK biasanya dilakukan secara bertahap, yaitu pada saat tanam dan saat pemupukan susulan. Untuk langkah-langkah pemberian kapur pada tanaman jagung dilakukan sebelum penanaman jagung atau pada saat pengolahan lahan. Langkah pertama adalah mengukur tingkat keasaman tanah jika memungkinkan untuk mengetahui kebutuhan kapur. Langkah kedua adalah menyiapkan kapur pertanian atau dolomit sesuai dosis yang dianjurkan. Langkah ketiga adalah menaburkan kapur secara merata di permukaan lahan. Dan langkah keempat adalah mencampurkan kapur dengan tanah menggunakan cangkul atau alat pengolah tanah agar kapur merata dan bereaksi dengan tanah. Langkah kelima adalah mendiamkan lahan selama kurang lebih 1-2 minggu sebelum ditanami agar kapur dapat bekerja secara optimal dalam memperbaiki pH tanah. Untuk jenis-jenis pupuk dan fungsinya pada tanaman jagung, terdapat beberapa jenis pupuk yang digunakan, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik itu seperti pupuk kandang dan kompos yang berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan tanah, serta meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air. Pupuk anorganik terdiri dari beberapa jenis berdasarkan kandungan unsur haranya. Pupuk nitrogen seperti urea yang berfungsi untuk merangsang tanam pertumbuhan dan daun-daun dan batang. Pupuk fosfor seperti sp36 yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, mempercepat pembungaan dan membantu pembentukan tongkol. Dan pupuk kalium seperti KCl yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hasil, memperkuat batang, serta meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Pupuk majemuk seperti NPK mengandung ketiga unsur utama tersebut sekaligus, sehingga lebih praktis dan efisien dalam penggunaannya. Selain itu, terdapat juga pupuk tambahan seperti dolomit yang mengandung kalsium dan magnesium yang berfungsi untuk memperbaiki pH tanah dan membantu proses fisiologis tanaman. Dengan penggunaan pupuk yang tepat dan seimbang, tanaman jagung dapat tumbuh optimal dan menghasilkan produk yang maksimal. Jadi dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemupukan merupakan hal yang sangat penting dalam budidaya tanaman jagung. Penggunaan pupuk NPK dan kapur memiliki peranan besar dalam meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Selain itu juga, pemahaman mengenai langkah-langkah pemupukan serta jenis-jenis pemupukan dan fungsinya sangat diperlukan agar pemupukan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan hasil produksi jagung dapat meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian penjelasan saya mengenai teknik pemupukan tanaman pada kopi dan jagung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.